Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syakina Direze Kwaini dari kelas 11-8 dengan nomor absen 32. Di sini saya akan memaparkan tentang makna dari suatu tema. Tema yang akan saya pilih adalah virus. Selamat menyaksikan. Apa itu virus? Virus merupakan organisme mikroskopis terkecil yang ada di muka bumi. Virus tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau tak kasat mata, jadi dia perlu dilihat dengan alat bantu seperti mikroskop. Nah, dengan adanya makhluk seperti virus yang ukurannya sangat kecil sampai tidak bisa dilihat dengan mata manusia, itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sepatutnya untuk berpikir dan merenungi segala ciptaannya. Karena segala ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama makhluk hidup, pasti memiliki hikmah dan pelajaran yang dapat diambil oleh kita sebagai manusia. Dan dengan adanya hikmah tersebut dapat menambah pula rasa keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada surah Al-Baqarah ayat 249, kala itu Talut berkata kepada pasukannya bahwa Allah akan menguji mereka dengan sungai. Barang siapa yang tidak meminum air di sungai itu atau meminum sedikit saja air di sungai itu, maka ia adalah pengikut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk mereka yang dengan serakah meminum sebanyak-banyaknya air di sungai itu, dia adalah golongan yang terkecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kala itu orang-orang yang berhasil menahan hawa nafsunya untuk minum, menahan rasa hausnya untuk minum air sungai itu, merasa tetap semangat untuk menjalani perang itu. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang dengan serakah meminum air sungai itu sebanyak-banyaknya. Setelah meminum air sungai itu, mereka justru merasakan demam yang sangat tinggi dan rasa lelah yang sangat amat tinggi. Nah guys, dari kutipan ayat yang tadi, bisa kita simpulkan bahwa sebuah tes atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan sebuah wabah virus. Dan barang siapa yang melewati ujian tersebut dengan penuh kesabaran, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kejadian wabah COVID-19 saja, kita bisa mengambil hikmahnya kan guys? Hikmah terbesarnya bahwa kita jadi makin menyadari, makin meyakini bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan satu-satunya. Allah lah yang menciptakan seluruh hal yang ada di alam semesta ini. Bahkan, kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya jika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya, kita dihadapkan dengan virus yang bahkan kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Virus sekecil itu sudah membuat kita sebagai manusia digemparkan oleh rasa kepanikan, ketakutan, kecemasan, keresahan. Padahal virus itu hanya sebuah makhluk kecil yang bahkan kita nggak bisa lihat kan? Dan dengan adanya virus ini, makin membuat kita harusnya merendahkan diri kita untuk tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pada virus yang kecil aja masih takut, masih tunduk. Apalagi di hadapan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah semestinya, sepatutnya, dan seharusnya wajib kalau misalnya kita itu harus tunduk dan patuh kepada pencipta kita, ya kan? Rasulullah SAW bersabda, sakit demam menjauhkan orang-orang mukmin dari api neraka. Itu bermakna bahwa Allah menurunkan wabah penyakit dan wabah virus kepada manusia-manusia bukan semata-mata untuk membuat kita menjadi sengsara atau berdampak buruk, tapi justru karena Allah menyayangi kita semua sebagai hambanya. Maka Allah turunkan hambanya yang sangat disayang itu sebuah wabah virus untuk membuat hambanya beristirahat dari lelahnya dan dari kejamnya dunia yang telah dihadapi oleh hambanya yang sangat disayanginya. Dan jika hambanya melewati ujian-ujian yang telah diberikan Allah itu, contohnya wabah penyakit itu, dengan rasa sabar, dengan rasa hati yang lapang dada, Allah akan membantu untuk mengurangi dosa-dosa yang dimiliki oleh hambanya, karena hambanya telah bersabar dari ujian yang telah Allah berikan kepada hambanya. Jadi intinya kita itu sebagai manusia itu harus terus bersyukur dan harus terus bersabar. Jadi jika misalnya kita tuh merasa kalau misalnya keinginan kita tuh belum terwujud, kita harus terus bersabar, dan yang pasti kita harus terus berusaha.
Karena kesabaran itu nggak bakal berarti apa-apa tanpa usaha dan doa juga. Oke deh, tampaknya sekian ya pemaparan tentang berpikir kritis dengan tema virus dari aku, Syakina Direze ini. Kurang lebihnya jika ada salah kata yang telah terucap dari bibir yang masih penuh kekurangan ini, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!